Teman-teman, perkenalkan kami adalah mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Salong. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai analisis regresi berganda. Sebelum kita masuk ke analisis regresi berganda, seharusnya kita tahu dulu apa sih itu analisis regresi. Nah, analisis regresi sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan satu atau lebih variabel independen X. Nah, adapun pembahasan dari materi kami pada video kali ini yang pertama yaitu definisi, tujuan penerapan, dan perbedaannya dengan regresi sederhana. Yang kedua, ada rumus umum, estimasi koefisien, dan asumsi-asumsi regresi berganda. Kemudian ada pengujian hipotesis dan studi kasus. Yang keempat atau yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan dari regresi berganda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan di sini yang pertama ada definisi, tujuan, perbedaan regresi berganda dan regresi sederhana. Yang pertama ada definisi dari analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar satu variabel terikat atau dependen dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Dengan kata lain, regresi berganda ini membantu kita untuk menjelaskan seberapa besar dan bagaimana arah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kemudian yang kedua ada tujuan penerapan analisis regresi berganda. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana analisis regresi berganda ini digunakan untuk melihat seberapa besar dan bagaimana arah positif atau negatif pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu untuk memprediksi nilai variabel terikat. Dengan mengetahui nilai variabel bebas, analisis regresi berganda dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai variabel terikat di masa depan. Yang ketiga, untuk menilai hubungan antar variabel secara simultan. Berbeda dari regresi sederhana, regresi berganda ini memungkinkan peneliti untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas secara bersamaan terhadap satu variabel terikat. Kemudian yang keempat yaitu untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh. Jadi melalui nilai koefisien regresi dan uji signifikan, analisis ini dapat menunjukkan variabel bebas yang mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perubahan variabel terikat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi hasil analisis regresi berganda ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, atau sosial berdasarkan hubungan antar variabel yang ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir dari poin pertama, yaitu perbedaan regresi berganda dan regresi sederhana. Perbedaannya ini dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek jumlah variabel bebasnya. Kalau di regresi sederhana dia terdiri lebih dari satu variabel bebas, sedangkan di regresi berganda dia hanya terdiri dari satu variabel bebas saja. Kemudian ada aspek tujuan utama. Kalau tujuan utama dari regresi sederhana yaitu menganalisis pengaruh satu faktor terhadap Y, sedangkan di regresi berganda dia menganalisis pengaruh beberapa faktor secara bersamaan terhadap Y. Kemudian ada aspek persamaan umum. Aspek persamaan umum di sini, kalau di regresi sederhana dia menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, sedangkan di regresi berganda dia menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai dengan Bn Xn ditambah E. Kemudian ada aspek yang terakhir yaitu kompleksitas perhitungan. Nah, di regresi sederhana kompleksitas perhitungannya itu lebih sederhana, sedangkan di regresi berganda dia lebih kompleks karena melibatkan banyak variabel. Selanjutnya ada model regresi berganda. Yang pertama, rumus umum. Rumus umum dari regresi berganda itu biasanya dituliskan dengan Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn Xn, atau Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta n Xn ditambah E.
di mana Y merupakan variabel terikat atau dependen variabel, beta 0 merupakan konstanta atau intercept atau nilai Y ketika semua X 0. B1, B2 sampai dengan Bn atau beta 1, beta 2 sampai dengan beta n merupakan koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Kemudian X1, X2 sampai dengan Xn merupakan variabel bebas atau independen variabel, dan E merupakan kesalahan atau error. Yang kedua ada estimasi koefisien. Estimasi koefisien di sini kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter regresi dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat residual atau jumlah error pada setiap observasi. Misalkan, estimasi yang tidak diketahui adalah beta dari model regresi berganda, yaitu Y I sama dengan beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah BP ditambah XIP ditambah EI dengan I sama dengan 1,2 sampai dengan N, sehingga model regresi linear untuk N observasi dapat dituliskan sebagai berikut. YI sama dengan beta 1 X11 ditambah beta 2 X12 ditambah beta P X1P ditambah E1 sampai dengan YN sama dengan beta 1 X11 ditambah beta 2 X12 ditambah beta P XNP ditambah EN, di mana YN merupakan variabel terikat untuk N observasi, X11, X12, XNP merupakan variabel bebas untuk N observasi dan P variabel, BP merupakan parameter koefisien regresi untuk P variabel, EN merupakan nilai error atau kesalahan yang saling bebas dan berdistribusi normal, atau bisa ditulis dengan EI atau nilai error, mengikuti distribusi normal dengan rata-rata min yaitu 0 dan varians konstan. Kemudian, jika persamaan di atas kita tulis dalam bentuk matriks, maka akan menjadi seperti di bawah ini. Jadi, model regresi linear ini dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan X beta ditambah E. Selanjutnya C. Asumsi regresi berganda. Yang pertama ada linearitas. Asumsi ini berarti hubungan antar variabel dependen dan variabel independen adalah linear. Dengan kata lain, perubahan pada variabel independen menyebabkan perubahan linear pada variabel dependen. Uji ini bisa dilakukan dengan memeriksa hubungan scatter plot atau menggunakan uji linearitas statistik. Yang kedua, ada independency error. Asumsi ini dia menyatakan bahwa error atau residual itu tidak saling berkorelasi satu sama lain. Artinya, nilai error pada satu observasi tidak memengaruhi atau dipengaruhi oleh error pada observasi lain. Ini juga penting agar tidak ada autokorelasi dalam model. Ketiga, homoskedastisitas. Homoskedastisitas berarti variance error adalah konstan di seluruh rentang variabel independen. Jika variance error berubah-ubah, maka ia disebut sebagai heteroskedastisitas. Maka estimasi model menjadi tidak efisien dan eferensi statistik dapat menjadi salah. Yang keempat, normalitas error. Error atau residual model regresi harus berdistribusi normal. Artinya, asumsi ini tuh penting terutama untuk keperluan pengujian hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan yang agar valid. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak adanya multikolinearitas. Asumsi ini dia menyatakan bahwa tidak boleh ada korelasi yang sangat tinggi antara variabel-variabel independen. Jadi, multikolinearitas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan koefisien regresi dan dapat membuat model menjadi tidak stabil serta hasil analisis menjadi kurang meyakinkan. Berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis dan studi kasus. Yang pertama, ada uji F atau uji simultan. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas atau Y.
Misalnya di sini kita mengambil contoh, misalkan kita ingin menguji pengaruh dua variabel bebas di mana X1 sebagai pendapatan dan X2 sebagai pengeluaran iklan terhadap variabel terikat atau Y sebagai penjualan produk. Diketahui data dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama jumlah sampel sebanyak 30, jumlah variabel bebas sebanyak 2, adapun koefisien determinisasinya yaitu 0,45 dan taraf signifikannya yaitu 0,05 atau 5%. Selanjutnya kita masuk di penyelesaian yang pertama yaitu menentukan hipotesis, di mana hipotesis nolnya yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang artinya X1 dan X2 tidak terpengaruh terhadap Y. Kemudian ada hipotesis alternatif, yaitu beta 1 tidak sama dengan beta 2 atau tidak sama dengan 0. Artinya variabel X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan. Taraf signifikannya di sini adalah 0,05 atau 5% sesuai dengan data yang kita ketahui dari hasil penelitian. Ketiga, kita menghitung F hitung. Di sini kita menggunakan rumus UJF, yaitu F hitung sama dengan koefisien determinisasi dibagi variabel bebas dibagi 1 dikurangi koefisien determinisasi dibagi jumlah sampel dikurangi variabel bebas dikurangi 1. Dengan nilai yang kita ketahui yaitu koefisien determinisasi 0,45, jumlah sampel 30 dan jumlah variabel bebasnya 2. Langkah yang keempat yaitu menentukan F-tabel. Untuk mencari F-tabel kita perlu mencari derajat kebebasan, di mana DF1 atau pembilang yaitu koefisien determinisasi sebanyak 2, DF2 atau penyebut yaitu jumlah sampel dikurangi koefisien determinisasi dikurangi 1. Jadi 30 dikurangi 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 27. Dari tabel distribusi dengan taraf signifikan 0,05, pembilang 2 dan penyebut 27, kita dapatkan F-tabel sebanyak 3,35, di mana hasil ini kita dapatkan dari mengkalikan taraf signifikan yaitu 0,05 dengan penyebut yaitu 27, lalu kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi hasilnya yaitu 3,35. Langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu kriteria pengujian, di mana yang kita ketahui hasil dari F hitung adalah 11,04 dan F tabel adalah 3,35. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita tolak hipotesis 0 dan kita menerima hipotesis alternatifnya. Kemudian ada kesimpulan, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita dapat menyimpulkan bahwa variabel X1 atau pendapatan dan X2 atau pengeluaran iklan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk atau Y. Yang kedua ada UJT. UJT ini digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas atau independen dalam model regresi berganda signifikan atau tidak. Artinya, kita ingin tahu apakah variabel independen ini dia memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Contohnya, misalkan dari hasil analisis regresi berganda diperoleh model Y sama dengan 12 ditambah 0,5 X1 ditambah 0,8 X2. Dengan informasi yang kita ketahui seperti pada tabel di bawah ini, dan juga jumlah sampel yang sebanyak 30, jumlah variabel independennya ada 2 dan taraf signifikannya yaitu 0,05. Selanjutnya kita masuk di penyelesaian yang pertama yaitu menghitung T hitung untuk X1 dan X2. Untuk X1 yaitu T1 sama dengan estimasi koefisien untuk XI dibagi dengan standar error estimasi koefisien. Jadi 0,5 dibagi 0,2. Jadi hasilnya yaitu 2,5. Kemudian untuk X2 yaitu T2 sama dengan estimasi koefisien untuk XI dibagi dengan standar error dari estimasi koefisien. Jadi 0,8 dibagi dengan 0,25 yaitu 3,2. Langkah yang kedua yaitu menentukan T-tabel. Langkah yang kedua yaitu menentukan T-tabel, di mana ada derajat kebebasan atau DF, N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan 30 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 27. Yang kedua ada tabel distribusi T dengan taraf signifikan 0,05 dan DF 27, maka diperoleh T-tabel yaitu 2,025. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan uji T untuk X1 dan X2. Seperti yang kita lihat di
Tabel di bawah ini yaitu ada variabel, terhitung, tertabel, dan keputusan lalu kesimpulan, di mana variabel X1 yaitu terhitungnya 2,5, tertabelnya 2,2052, keputusannya yaitu tolak H0. Dengan kesimpulan XI berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian yang kedua ada variabel X2 di mana terhitungnya 3,2, tertabelnya 2,052, keputusannya yaitu tolak H0, dan kesimpulannya yaitu X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan, yaitu yang pertama ada hasil analisis dapat diukur dengan nilai koefisien determinisasi atau R² 2 dan HR² 2 yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Meskipun memiliki keunggulan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antar variabel, analisis regresi berganda juga memiliki kelemahan seperti kompleksitas, interpretasi kebutuhan data yang besar, dan sensitivitas terhadap pelanggaran asumsi dasar. Kemudian yang kedua, penerapan regresi berganda melibatkan beberapa tahapan penting seperti estimasi koefisien, menggunakan metode kodrat terkecil, pengujian asumsi-asumsi dasar, linearitas, independensi, homoskedastisitas, normalitas, dan multikolinearitas, serta uji F, uji T untuk menguji signifikan model dari variabel secara individu. Yang ketiga, analisis regresi berganda merupakan metode statistik yang berguna untuk mengetahui dan mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen melalui model ini. Peneliti dapat memprediksi nilai variabel terikat serta menentukan variabel yang mana yang paling berpengaruh. Kemudian yang keempat yaitu secara keseluruhan regresi berganda adalah alat analisis yang kuat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang asalkan dilakukan dengan memperhatikan validitas data dan pemenuhan asumsi model. Sekian untuk pembahasan materi kami pada video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang telah kita bahas di video ini menjadi manfaat atau inspirasi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.